Selamat datang di channel Kumakun. Lulus ujian SSW dengan mudah. Bisa banget. Ini dia seri part 4 dari buku pelajaran pertanian umum, versi bahasa Indonesia. Bersama-sama, kita akan pelajari keterampilan pertanian yang dibutuhkan untuk lolos ujian evaluasi dan siap bekerja di ladang Jepang. Siap jadi petani hebat di negeri Sakura. Ayo, kita mulai pembelajarannya sekarang juga. Hai teman-teman. Tahukah kamu, penyerbukan itu adalah saat serbuk sari menempel di kepala putik bunga. Tapi, kadang di lingkungan tertentu, penyerbukan alami susah banget terjadi. Nah, solusinya adalah penyerbukan buatan, yaitu proses menempelkan serbuk bunga langsung ke kepala putik bunga betina, secara manual. Biasanya, ini dilakukan di rumah kaca atau saat cuaca tidak mendukung. Di sana, kita juga bisa manfaatkan serangga seperti kumbang madu, tawon kumbang, dan lainnya. Khusus untuk stroberi, kumbang madu jadi andalan utama. Sedangkan pada semangka, melon, dan labu, penyerbukan buatan dilakukan agar buahnya pasti tumbuh. Lihat gambar ini, kita bisa gunakan tangan atau alat kecil untuk bantu proses penyerbukan. Praktis dan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke teknik perapian ranting. Dalam proses pemangkasan, ranting-ranting dipotong agar jumlah dan bentuknya rapi dan teratur. Kenapa penting? Karena kalau terlalu banyak ranting, tanaman bisa tumbuh liar, sulit dirawat, dan hasil panennya bisa berkurang. Tapi kalau dirapikan, tanaman jadi sehat, lebih mudah dipelihara, dan hasil panennya meningkat. Lihat deh ilustrasinya, tanaman ditopang, lalu ranting yang tidak perlu dipotong. Sederhana, tapi berdampak besar. Selanjutnya adalah pengikatan. Eits, bukan sembarang ikat-ikatan ya. Pengikatan adalah proses menata ranting pada tempat yang tepat dan mengaturnya dengan benar. Kenapa penting? Karena dengan pengikatan, tanaman nggak gampang roboh, rantingnya nggak padat bertumpuk, dan yang paling keren, tanaman bisa mendapat cahaya matahari lebih maksimal. Teknik ini juga bikin proses perawatan jadi lebih gampang, loh. Nah, untuk tanaman seperti tomat, terong, timun, dan sejenisnya, baik ranting utama maupun ranting samping, semuanya perlu diikat ke tiang penopang atau pita penyangga. Lihat ilustrasinya, teman-teman. Tali diikat berbentuk angka 8 antara batang dan tiang. Teknik ini membantu menjaga kestabilan tanaman tanpa melukai batangnya. Selanjutnya kita belajar tentang proses yang paling ditunggu-tunggu dalam bertani, yaitu pemanenan. Pemanenan adalah pekerjaan mengumpulkan hasil panen. Tapi ingat ya, tanaman harus dipanen di waktu yang tepat, supaya kualitasnya maksimal. Contohnya, tomat dipanen saat warnanya sudah matang. Bayam dipanen saat tingginya cukup. Timun, lihat panjang buahnya. Kebanyakan sayuran, bunga, dan buah-buahan masih dipanen secara manual, tapi sekarang wortel dan kentang sudah mulai pakai mesin panen, mantap kan? Alat-alat pertanian untuk pemanenan. 1. Alat-alat pertanian manual. Gunting panen, untuk memotong batang dengan rapi. Wadah, tempat hasil panen dikumpulkan. Kantong panen, buat bawa hasil panen lebih praktis. 2. Mesin panen. Combine, mesin panen padi. Mesin panen sayuran, cocok untuk daun bawang. Mesin pencangkul, buat panen kentang, nggak perlu gali pakai tangan lagi. Dengan alat dan waktu panen yang tepat, hasil pertanian bisa maksimal dan kualitasnya tetap terjaga. Setelah panen, langkah penting berikutnya adalah pra-pendinginan. Apa itu? Pra-pendinginan adalah proses mendinginkan sayur dan buah yang baru dipanen agar tetap segar. Tujuannya, supaya kesegaran dan kualitas hasil panen tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Pernah lihat petani panen pagi-pagi? Itu bukan tanpa alasan loh. Panen pagi hari bisa memanfaatkan efek alami dari suhu rendah di pagi hari sebelum matahari terlalu terik. Metode yang umum digunakan, pra-pendinginan hampa udara, sayur diletakkan dalam alat khusus bertekanan rendah, lalu panasnya diserap keluar. Sirkulasi udara paksa, udara dingin diputar untuk mempercepat proses pendinginan. Dengan teknik ini, pendinginan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, waktu pendinginan jadi lebih singkat, dan kualitas produk tetap terjaga maksimal. Jadi, pra-pendinginan ini penting banget dalam rantai pasok pertanian modern ya, teman-teman. Semakin cepat sayur dan buah didinginkan setelah panen, semakin segar sampai ke konsumen. Penggunaan bahan penutup. 1. Budidaya terowongan.
Pernah lihat tanaman sayuran ditutup seperti rumah kecil dari plastik? Nah, itu namanya budidaya terowongan. Budidaya ini menutupi bedengan dengan bahan penutup yang dibentuk seperti terowongan. Alat utamanya, tiang penopang dan bahan penutup. Manfaatnya besar banget, menjaga suhu udara tetap hangat, mencegah hujan dan angin berlebih, menghindari serangan hama. Bahan penutupnya pun bisa dipilih sesuai kebutuhan, misalnya, vinil klorida, membran polietilena, kain bukan tenunan, jaring anti serangga. Dengan budidaya terowongan, pertumbuhan tanaman bisa lebih stabil dan produktivitas meningkat. 2. Budidaya penutupan secara langsung. Ada juga cara lain yang lebih praktis, yaitu budidaya penutupan langsung. Apa bedanya? Kalau ini, bahan penutup langsung menyentuh tanaman atau hanya menyisakan sedikit ruang. Manfaatnya, menstabilkan pertunasan, mempercepat pertumbuhan awal, melindungi dari hujan, angin, dan hama. Bahan yang biasa digunakan antara lain, kain bukan tenunan, kain saringan. Metode ini cocok banget buat bibit yang masih rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan lingkungan. Praktik penggunaan bahan penutup ini sudah terbukti membantu petani meningkatkan hasil dan menjaga kualitas tanaman sejak dini. Selanjutnya adalah pemulsaan. Pemulsaan adalah teknik menutup permukaan tanah dengan bahan seperti jerami padi, plastik, atau membran lainnya. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar menutup tanah, loh. Ada banyak manfaat luar biasa dari pemulsaan. Manfaat pemulsaan, mengatur suhu tanah agar tanaman tumbuh optimal, menjaga kelembapan tanah tetap stabil, mencegah air dan pupuk menguap sia-sia, melindungi tanaman dari serangan penyakit dan hama, menghambat pertumbuhan gulma yang bisa merugikan tanaman. Lihat gambar di atas, di mana mulsa jerami padi dan mulsa plastik digunakan untuk menutupi tanah. Keduanya punya fungsi penting dalam menciptakan lingkungan tumbuh yang ideal. Kenali bahan mulsa dan karakteristiknya. Bahan mulsa sangat beragam, mulai dari bahan alami seperti jerami hingga mulsa plastik modern. Khusus mulsa plastik, ternyata warnanya juga berpengaruh terhadap manfaatnya, loh. Jenis warna mulsa plastik dan efeknya. Bening, paling efektif dalam meningkatkan suhu tanah, cocok untuk tanaman yang butuh kehangatan ekstra. Hijau, meningkatkan suhu tanah, tapi juga bisa menekan pertumbuhan gulma. Efeknya berada di antara bening dan hitam. Putih, membantu menurunkan suhu tanah, cocok untuk daerah panas. Hitam, juara dalam mengendalikan gulma, tanah tetap bersih dan bebas gangguan. Pemulsaan bukan hanya soal estetika kebun, tapi strategi jitu yang terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan memilih bahan dan warna mulsa yang tepat, petani bisa mengendalikan lingkungan tumbuh tanaman secara efektif dan ramah lingkungan. Selain warna dasar seperti bening, hijau, putih, dan hitam, terdapat pula membran-membran khusus dengan fungsi yang lebih spesifik. Yuk kita kenali lebih dalam. Membran dua lapis putih hitam efektif menekan peningkatan suhu tanah, ideal untuk tanaman yang butuh suhu lebih rendah. Membran silver perak mampu memantulkan sinar matahari, bukan hanya menurunkan suhu tanah tapi juga mencegah serangan hama yang terganggu oleh pantulan cahaya. Membran berlubang, sudah dilengkapi lubang untuk penanaman, sangat praktis karena menghemat tenaga dan waktu tanam. Membran biodegradable, ramah lingkungan. Dapat terurai oleh mikroba dalam tanah tanpa meninggalkan limbah berbahaya. Catatan penting, semua jenis membran dapat mencegah penetrasi air hujan ke dalam tanah, kecuali membran berlubang. Alat pertanian canggih untuk pemulsaan. Teknologi kini hadir untuk memudahkan proses pemulsaan. Salah satu alat modern yang digunakan adalah rotary marcher. Alat ini digunakan untuk membuat bedengan datar dan memasang mulsa secara otomatis. Bayangkan berapa banyak tenaga dan waktu yang bisa dihemat dengan alat seperti ini. Cocok untuk pertanian skala besar maupun modernisasi pertanian rakyat. Penanganan membran, jangan asal buang. Membran yang sudah digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, apalagi dibakar di lahan. Kenapa? Karena pembakaran membran plastik bisa menghasilkan gas berbahaya yang mencemari udara dan membahayakan kesehatan. Maka dari itu, tangani membran bekas dengan hati-hati. Konsultasikan ke ahli atau pihak berwenang soal cara pembuangannya. Pilih membran biodegradable jika ingin solusi yang ramah lingkungan. Ingat, berdasarkan undang-undang, pembakaran membran di lahan dilarang. Pengendalian hama dan gulma, menjaga tanaman tetap sehat sejak dini.
Dalam dunia pertanian, musuh terbesar tanaman bukan hanya cuaca ekstrim atau tanah yang tandus, tapi juga hama dan gulma. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara mengendalikan mereka secara efektif. 1. Pengendalian hama. Pola pikir mendasar, cegah sebelum terjadi. Langkah awal pengendalian hama bukanlah menyemprotkan pestisida sebanyak-banyaknya, tapi justru menciptakan lingkungan yang membuat hama sulit berkembang. Prinsip utamanya, ciptakan kondisi yang tidak disukai hama, misalnya, sirkulasi udara yang baik, kelembapan terjaga. Deteksi sejak dini, temukan keberadaan hama seawal mungkin, dan segera kendalikan sebelum mereka menyebar luas. Pengendalian hama dengan pestisida kimia. Saat serangan hama atau penyakit sudah tidak terkendali, penggunaan pestisida kimia bisa menjadi solusi. Tapi harus tepat sasaran. Fungisida digunakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur fungi. Insektisida digunakan untuk mencegah dan mengendalikan hama berupa serangga. Catatan penting, penggunaan pestisida harus bijak dan sesuai dosis agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan tanaman dan manusia. Dengan mengombinasikan pencegahan dini, pengelolaan lingkungan, dan penggunaan pestisida yang tepat, kita bisa melindungi tanaman dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Bukan hanya pestisida yang bisa melindungi tanaman dari serangan hama. Ada banyak cara alami dan inovatif yang tak kalah efektif, bahkan lebih ramah lingkungan. 3. Pengendalian hama selain pestisida kimia. Metode budidaya. Kuncinya ada di pemilihan dan pengaturan tanaman. Gunakan varietas tanaman yang tahan penyakit. Tanam bunga atau tanaman tertentu untuk menekan populasi hama, seperti bunga marigold bisa mengurangi nematoda dalam tanah. Tanaman dari genus bawang dapat menurunkan bakteri Panama di akar labu-labuan. Teknik ini disebut juga pengendalian hama dengan rotasi tanaman atau tanaman perangkap. Menggunakan musuh alami. Biarkan alam yang bekerja. Manfaatkan serangga atau mikroorganisme yang menjadi pemangsa alami hama. Contohnya, kumbang predator untuk kutu daun. Parasit mikroorganisme untuk larva hama tertentu. Ini menciptakan keseimbangan ekosistem alami di lahan pertanian. Menggunakan feromon seks. Teknologi cerdas yang mengganggu siklus kawin hama. Dengan perangkap feromon, hama jantan tertarik ke tempat tertentu dan tidak bisa menemukan betinanya, populasi pun menurun. Alat bantu, dispenser feromon atau jebakan lengket yang diberi aroma feromon. Menggunakan indera penglihat, trik visual untuk mengecoh hama. Tempelkan pita reflektif untuk mengganggu orientasi hama. Gunakan lampu kuning yang menarik hama lalu dijebak. Manfaatkan pita perekat berwarna cerah untuk menjebak serangga yang tertarik cahaya. Pengendalian fisik. Cara praktis dan sederhana. Gunakan jaring anti serangga untuk mencegah hama masuk ke lahan. Bisa juga dengan penutup tanaman atau pagar pelindung. Semua metode ini tidak hanya efektif mengendalikan hama, tapi juga mendukung pertanian berkelanjutan yang aman bagi manusia, hewan, dan tanah. Gulma, meskipun tampak sepele, bisa menjadi ancaman serius bagi tanaman karena bersaing dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Yuk, kenali cara-cara mengendalikannya secara efektif. 2. Pengendalian gulma. 1. Pola pikir mendasar. Kunci utamanya adalah mencegah sejak awal. Pastikan benih gulma tidak terbawa ke lahan. Segera cabut gulma muda sebelum tumbuh besar dan menghasilkan biji. Langkah ini akan mengurangi populasi gulma di masa mendatang. 2. Herbisida. Gunakan pestisida kimia khusus gulma, yaitu herbisida, untuk membasmi gulma dengan cepat. Namun, tetap perhatikan dosis dan jenis herbisida yang digunakan agar tidak merusak tanaman utama atau tanah. 3. Cara pengendalian selain herbisida. Bagi yang mengedepankan pertanian berkelanjutan, ada solusi non-kimiawi yang bisa dicoba. Memasang mulsa. Gunakan mulsa dari bahan tidak tembus cahaya, misalnya plastik hitam atau jerami agar gulma tidak mendapat cahaya dan akhirnya mati. Pengolahan dan penggeseran tanah. Dengan menggarap tanah di sela-sela tanaman, gulma akan tercabut dan tanah bisa digeser ke pangkal tanaman. Ini juga membantu menopang batang dan menjaga kelembaban. Pembajakan di lahan kosong. Di area yang belum ditanami, lakukan pembajakan menyeluruh untuk mengubur benih gulma dan merusak akar gulma yang masih tumbuh. Dengan kombinasi cara kimia dan non-kimia ini, petani bisa menciptakan lahan yang produktif dan bebas gulma tanpa harus selalu bergantung pada pestisida.
4 hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida memang praktis, tapi harus dilakukan dengan hati-hati agar efektif dan aman. Yuk, simak beberapa poin penting yang wajib diperhatikan. Gunakan herbisida sesuai jenis gulma. Pastikan herbisida yang digunakan tepat sasaran dan terdaftar resmi untuk gulma yang ingin dikendalikan. Dilarang menggunakan herbisida untuk jenis tanaman yang tidak terdaftar karena bisa membahayakan tanaman utama. Patuhi standar pemakaian. Ikuti aturan pemakaian sesuai label. Jenis tanaman yang diperbolehkan. Frekuensi aplikasi. Konsentrasi larutan. Waktu penyemprotan yang ideal. Herbisida harus ditangani dengan waktu dan dosis yang tepat untuk menghindari kerusakan pada tanaman dan lingkungan. Jangan campur peralatan. Alat yang pernah dipakai untuk herbisida tidak boleh digunakan kembali untuk penyemprotan pestisida atau pupuk. Ini mencegah kontaminasi silang dan keracunan tanaman. Hindari drift penyebaran tidak sengaja. Saat menyemprot di dekat tanaman utama, gunakan nozzle dan penutup khusus agar herbisida tidak tertiup angin ke tanaman sekitar. Contohnya seperti gambar kiri, nozzle penyebar herbisida. Gambar kanan, nozzle penyemprot pestisida. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, penggunaan herbisida bisa menjadi lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. 3. Alat-alat pertanian untuk pengendalian penyakit dan hama, serta pengendalian gulma. Dalam kegiatan pertanian modern, penggunaan alat bantu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tenaga kerja manual. Berikut ini adalah berbagai alat yang digunakan. 1. Pengendalian hama. Alat penyemprot gendong, knapsack sprayer. Digunakan secara manual dengan digendong di punggung. Cocok untuk lahan kecil hingga menengah. Alat penyemprot tenaga penggerak power sprayer. Menggunakan tenaga mesin, lebih kuat dan cepat dalam penyemprotan. Cocok untuk kebun dengan luas sedang hingga besar. Speed sprayer SS. Kendaraan penyemprot otomatis yang digunakan di perkebunan besar. Efektif untuk menyemprot dalam jumlah besar dan waktu singkat. 2. Pengendalian gulma. Mesin pemotong rumput. Umumnya digunakan untuk merapikan gulma atau rumput liar di lahan tanam atau sekitarnya. Hammer knife mower tangan. Alat ini mendorong mesin pemotong yang dapat menghancurkan gulma dengan efisien, cocok untuk medan yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Hammer knife mower yang dikendarai orang. Seperti kendaraan kecil dengan kursi, alat ini sangat membantu di lahan luas dan datar. Operator bisa memotong gulma sambil duduk dan mengemudi. Catatan penting, pemilihan alat sebaiknya disesuaikan dengan luas lahan, jenis tanaman, intensitas gulma, hama, serta tenaga kerja yang tersedia. Penggunaan alat secara tepat dapat menghemat waktu, biaya, dan menjaga kesehatan tanaman. Yata gelombang. Itu dia penjelasan materi part 4 dari buku pelajaran pertanian umum, versi bahasa Indonesia. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar Kumakun makin semangat berbagi ilmu pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya gelombang. Kumakun pamit dulu, mata